تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dhurriyyati, summa ila hadratin mu'allifatul kitab Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz bin Jainuddin Al-Malibari, summa ila hadratin Syekhina al-kiram al-marhum Mafurlah Nuki Johari Jawawi wa murabbi ruhina Haji Ahmad Sadid Johari, summa ila hadratin abana wa amwatina khususan Nabi Samar bin Samidud wa usulim wa furihim radhiyallahu anhum wa ghafarallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil wudu'i. Fasal menerangkan tentang hukumnya wudu. Keutamaan wudu sudah kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bab hukumnya wudu. Surutuhu, syaratnya wudu. Jadi dalam wudu itu ada syarat, ada fardu, ada sunnah, ada makruh, ada yang membatalkan wudu. Kalau di antara itu semua kita tidak mengerti, maka dikhawatirkan wudu kita nggak sah. Kalau wudu kita nggak sah, sholat kita juga tidak sah. Wudu nggak sah, sholat nggak boleh. Wudu nggak sah, baca Quran, megang Quran nggak boleh. Banyak ibadah-ibadah yang mensyaratkan memiliki wudu, akhirnya tidak sah ibadah itu gara-gara wudunya tidak sah. Surutuhu, syaratnya wudu. Ma'umutlakin wa dhanna annahu mutlakun. Syaratnya wudu yang pertama adalah airnya harus mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu air yang masih asli dari kejadiannya, asal kejadiannya. Jadi air mutlak itu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Tahu kalau di dalam Fathul Qorib itu dijelaskan ada 7. Ada air hujan, air embun, air salju, air sumur, air sumber, air sungai, air laut. Waalaikumsalam. Dan semuanya ini adalah air mutlak asalkan tidak berubah. Baik berubah karena perkara najis atau berubah karena perkara suci. Misalnya ada air, ini air air sumber ini air sumur, tapi berubah gara-gara kecampuran teh misalnya. Tehnya suci, air kecampuran teh boleh diminum, tapi tidak boleh dipakai wudu.
Atau juga menghilangkan najis nggak boleh. Misalnya ibu-ibu tangannya kena najis, misalnya kena tai ayam dikit, kebetulan males mau nyari air, ada air teh 1 gelas disiramkan, tidak bisa suci. Kenapa? Karena airnya itu tidak air mutlak atau tidak air tohir mutohir, atau air yang disangka mutlak. Air yang disangka mutlak ini maksudnya apa, Bu? Jadi nggak tahu ini air ini mutlak apa enggak ya, nggak ngerti. Pokoknya kita temuin ada air 1 ember kelihatan bersih, tidak berubah apa-apa. Ini air mutlak apa enggak? Nggak ngerti. Karena apa? Perubahan mutlak itu diantaranya, Bu ya, tidak karena hanya kecampuran. Misalnya air itu bekas pakai bersuci. Misalnya ibu-ibu berwudu, terus air sisa wudunya jatuhannya itu ditadai lagi di ember, adalah 1 ember. Kan airnya nggak ada perubahan, tapi itu air bekas wudu dan air yang nggak ada dari 2 kolah, maka itu hukumnya air mustakmal, nggak boleh pakai wudu. Tapi airnya nggak bisa dibadaikan ini mutlak apa nggak mutlak, karena nggak ada perubahan. Maka kalau kita menemukan air 1 ember, kita nggak tahu ini air ini bekas wudhu orang apa enggak, maka langsung aja yang penting prasangka kita. Kalau kayaknya enggak mungkin orang sisa wudhu ditadai di sini, kamu ini pasti air yang masih asli, berarti disangka mutlak. Maka kalau air sudah disangka mutlak boleh dipakai berwudhu, enggak apa-apa. Wa islamun, yang kedua syaratnya berwudu adalah Islam. Jadi kita kalau orang non muslim berwudu nggak sah wudunya. Wudu ini hanya untuk orang Islam. Siapa non muslim itu? Non muslim itu ada yang kafir asli, ada yang kafir murtad. Kalau kafir asli memang dari awal memang dia tidak pernah Islam. Kalau yang kafir murtad, dia itu Islam kemudian keluar dari Islam. Keluar dari Islamnya ini, Bu, ada kalanya disengaja, ada kalanya dia tidak ngerti kalau dia sebenarnya keluar dari Islam, tapi dia nggak ngerti karena nggak punya ilmu. Contohnya apa? Orang murtad itu, Bu, ada 3 macam. Ada murtad karena ucapannya, ada murtad karena perbuatannya, dan ada murtad karena keyakinannya. Kalau contohnya misal keyakinan ibu-ibu meyakini memposisikan makhluk di posisinya Allah, ini termasuk murtad. Misalnya ibu-ibu meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, atau pekerjaannya Allah dinisbatkan kepada makhluk. Misalnya ibu-ibu saking jodohnya sama mungkin apa, Bu, obat yang paling disenengin orang itu bodrek. Saking jodohnya, saking senengnya sama bodrek, sampai ada keyakinan dalam hatinya, yang bisa menyembuhkan penyakit saya hanya bodrek. Saya sembuh karena bodrek, karena bodrek hebat, bodrek yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Dalam keyakinannya kok seperti itu, berarti memposisikan bodrek di posisinya Allah. Padahal penyakit itu yang ngasih Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Maka seperti itu termasuk keluar dari Islam, ya. Makanya kita harus hati-hati. Ucapan juga seperti itu. Ucapan misalnya kita manggil orang muslim kafir, maka yang nyebut orang muslim kafir itu dirinya kafir sendiri, ya. Misalnya saya, Bu ya, orang datang ke makamnya wali, ziarah saya ini, ziarah, baca yasin, baca tahlil, kemudian mendoakan yang meninggal itu, kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian saya dituduh menyembah kubur, dan kemudian saya dikatakan kafir, syirik.
maka yang menuduh itulah yang menjadi kafir. Ya, makanya hati-hati, jangan mudah mengatakan orang kafir karena beda pendapat sedikit kemudian kafir. Kamu ini gara-gara kamu milih nomor 5 kafir kamu misalnya, Bu ya. Kan sekarang kan lagi musim pilihan, Bu ya. Kamu jangan milih nomor 5. Orang Islam itu wajib milih nomor 7. Kalau nggak nomor 7 berarti nggak dukung Islam, berarti dukung orang-orang kafir, berarti ikut kafir. Karena hadis Nabi gimana biasanya betul? Siapa? Aduh sampai lupa ya biasanya memang man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia bagian dari dia. Kalau mencintai orang menyerupai orang kafir berarti ikut kafir. Kamu dukung orang kafir berarti kafir. Enak sekali Bu ya. Kayak paling Islam sendiri aja. Kan pemilu yang kemarin-kemarin kan gitu. Yang beda pilihan dianggap kamu bukan orang Islam berarti dukung orang-orang kafir, dukung PKI. Hati-hati Bu ya, hati-hati, enggak boleh. Pemilihan itu, ini saya juga sebagai kepanjangan Kementerian Agama sama Bu Awati sebagai penyuluh pesen, ya, pemilu ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta itu senang. Ibu-ibu silakan milih yang mana saja sesuai dengan keyakinan yang mana, dan tidak ada yang haram yang dipilih, yang mana saja. Orang saya yang yakin yang bener nomor 7 ya coblos nomor 7, pokoknya ada nomor 7. Ya, jangan kemudian karena ibu-ibu yakin nomor 7 yang lain dipaksa nomor 7, jangan. Orang punya keyakinan masing-masing. Kenapa? Karena yang dilihat dan yang didengar setiap orang itu beda-beda. Gara-gara ada yang ngomongin yang nomor ini gini kamu harus nomor ini, ternyata temen yang lain diomongin nomor yang lain. Makanya untuk pemilu kali ini tahun 2024 ini sebentar lagi tuh, kurang 2 bulan 15 hari, udah 2 bulan setengah. Nggak usah kita rame-rame ribut-ribut, nggak usah. Tapi kita harus milih Bu, sebagai warga negara harus milih yang mana yang terbaik menurut siapa? Menurut kita. Lah kita ini berarti masing-masing. Nah, saya nggak menyarankan yang mana-mana Bu ya. Saya cuma menyampaikan harus milih sesuai dengan hati kita masing-masing. Ya. Oh, B3 ada, masih B3. Tapi kita sekarang nggak milih partai, Bu. Nggak ada pilihan partai. Sekarang kita milih orang. Kalau dulu kita milih gambar, sekarang milih orang. Yang dipilih ibu-ibu nanti pasti pusing. Lembarannya itu banyak, Bu ya. Ada pilihan presiden, ada pilihan DPD pusat. Ada DPD pusat, ada DPR pusat, ada DPR provinsi, ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Itu gambarnya banyak. Ya. Iya. Lembarannya kalau nggak salah ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 lembar. Ada 5 lembar, milihnya salah satu aja. Saya senang semua, tuh suki semua. Ya jangan, salah satu aja. Nggak ada yang kenal, Pak. Nggak ada yang kenal. Kenapa nggak kenal? Orang nggak ada yang datang, nggak tahu saya siapa ini. Ya udah dah, yang penting saya pilih dah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang pemilihan ini lama-kelamaan kadang kayak orang tebak-tebakan karena nggak kenal yang mau dipilih. Ya, nggak sampai bulan puasa, sebelum puasa. Ya, jadi yang penting rukun. Tidak usah
Kayak tahun yang waktu itu menantu sama mertua ndak akur gara-gara beda pilihan. Lah ini serius ini Bu ya, serius menantu sama mertua, kadang suami istri beda pilihan, bertengkar. Yang di bawah masih bertengkar, kamu dukung ini, yang di atas sudah ranggulan ya. Makanya pokoknya kita datang ke TPS, kita pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita pilih kalau jadi betul-betul amanah, memikirkan masyarakat. Jangan milih yang berjuang Bu ya. Berjuang beras, baju dan uang. Pilih sesuai hati nurani. Nanti orang itu yang ngasih beras sama saya, ini yang ngasih uang. Nah, kan semuanya harus pakai uang. Ini pokoknya milihnya Bismillahirrahmanirrahim Bu ya. Tapi semuanya Islam maksudnya? Enggak. Oh kalau presidennya ya. Kalau presiden semuanya Islam. Jadi terpilih yang mana saja, monggo silakan Bu ya. Kita lanjutkan. Jadi kita terkadang kita akan ragu-ragu, ini jangan Islam saya ini rusak, nggak ngerti. Gimana caranya? Ya untuk ikhtiyat. Saya biasanya Bu ya, sebelum wudhu itu baca syahadat, baru baca bismillah, baru mulai wudhu. Ya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, baru mulai cuci tangan, kumur-kumur, baru mulai wudhu. Kalau air tandon itu kalau kena matahari kan panas. Oh iya, air musammas namanya. Air yang panas karena kena matahari, menurut Imam Nawawi hukumnya makruh ketika air itu berada di wadah yang terbuat dari logam. Kalau yang terbuat dari plastik kayak tandon kan plastik, itu tidak apa-apa. Kalau yang dari logam kayak dream itu Bu ya. Ini kalau panas kena matahari jangan. Kenapa? Merusak sama kulit. Boleh aja dari logam, tapi 2 logam boleh. Emas sama perak misalnya. Belehak punya dream terbuat dari emas misalnya. Dreamnya aja dari emas, embernya dari perak misalnya. Tapi rasanya kayaknya sih. Itu apa tadi lewat tandon itu kan panas kan? Iya. Kan butuhnya lewat keran. Iya. Kan panas itu. Iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa karena apa? Tempat penyimpanannya bukan logam besi. Ya, bukan logam selain emas. Kalau logam emas perak enggak apa-apa, ya Bu ya. Tetapi menurut pendapat imam yang lain tidak ada kemakruhan bebas, yang penting kulitnya kuat. Jadi kalau panas sekali kan ya udah kuat ya jangan. Orang kadang kita mandi pakai PDAM aja Bu ya. Kalau siang-siang itu panas ya kita taruh gitu. Makanya Bu ya. Dan itu panasnya harus kena matahari. Makanya yang kalau ibu-ibu nginep di hotel kok pas airnya panas nggak apa-apa, karena itu panasnya bukan matahari. Makanya ibu-ibu mandi wudhu pakai air habis direbus nggak apa-apa, asalkan ya hangat, jangan pas direbus itu ya kolot ya. Seperti itu. Yang berikutnya watamyizun, tamyiz. Tamyiz itu apa? Mampu membedakan mana yang jelek dan mana yang buruk. Ya biasanya anak umur 6 tahun, 7 tahun udah ngerti dah Bu ya. Nah, kalau anak yang mau sebelum tamyiz enggak sah wudunya. Apakah dilarang? Kalau dilarang enggak, tapi wudunya enggak sah. Namanya belum tamyiz, kan enggak ngerti. Wudu mana aja disiram kan ya. Tetapi kalau ada ikut-ikutan, anak kecil ikut-ikutan enggak apa-apa. Wa ilmu fardiyatihi, dan mengetahui kefarduan wudu ya. Jadi syaratnya ibu-ibu mau wudu harus tahu mana yang fardu. Sekarang saya tanya Bu ya, fardunya wudu ada berapa? Belum sih pelajarannya, nanti ntar lagi.
Ada berapa bu fardunya wudu itu ada berapa? Saya dulu masih kecil diajari nyanyi sama kiai saya. Fardune wudu iku 6 warnane. Fardunya wudu itu ada 6. Satu niat barengan basuh wajah, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam tartib atau berurutan. Itu harus tahu. Tidak boleh perkara yang wajib dianggap sunnah, batal wudunya, batal. Makanya ini syaratnya berikutnya, wa adamu dzanni fardihi naflan, dan tidak menyangka bahwa kefarduan itu sunnah. Kalau ibu-ibu menyangka basuh muka itu dikira sunnah, batal wudunya. Tapi kalau sebaliknya, perkara yang sunnah dianggap fardu, nggak apa-apa wudunya, tetap sah. Tapi yang perkara fardu dianggap sunnah itu hukumnya batal, nggak sah wudunya. Makanya kalau nggak bisa bedain, wah ada fardu semua, basuh ngusap telinga fardu, padahal hukumnya sunnah. Wa ada muhailin, tidak adanya penghalang antara air sama kulit, sama yang mau dibasuh, tidak boleh. Makanya kita sebelum wudu harus kita bersihkan dulu kulitnya yang mau dibasuh. Maka ibu-ibu misalnya kok make upnya tebel, mau wudu harus digosok dulu make upnya. Tidak boleh wudu pakai make up. Baru-baru ini di forum Basuh Masail diputuskan orang yang bermake up tebel berwudu maka wudunya nggak sah. Yang pertama menghalangi air, yang kedua ketika dibasuh airnya ini berubah karena campur dengan bedaknya, makanya dibersihkan dulu. Termasuk kutek, kutek itu menghalangi. Tapi kalau pacar nggak apa-apa. Kenapa? Karena pacar ini tidak menutupi kuku kalau pacar, tapi merubah warna, enggak masalah, enggak nutupi. Kayak apa itu yang henna itu kan kayak tinta, itu enggak apa-apa. Makanya ibu-ibu nanti kalau nyoblos kan di tinta gini celek ini, gimana nih wudunya nggak bisa hilang, karena sampai 3 hari nggak bisa hilang, tapi nggak apa-apa, itu tinta itu ya. Jadi sudah diteliti tidak menghalangi kulit. Termasuk ya, walaupun haram hukumnya tapi sah wudunya tato. Orang yang tatoan itu ya, itu sah wudunya. Kenapa? Karena gambar tato itu sudah ada di dalam kulit, bukan menutupi kulit. Yang batal itu justru tatonya anak-anak yang ditempel, digosok pakai uang terus dibuka, itu justru nutupi kulit, itu sama dengan cat gitu. Jadi harus dibersihkan dulu ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu ya habis buat jajan ya ada tepungnya nempel, ini dikontrol karena tepung kalau sudah mengering nempel nggak bisa masuk air. Gelepotan harus dibersihkan dulu. Ya termasuk minyak ya, minyak kalau di sini yang dicontohkan minyak Ja'faron. Jadi ini apa itu? Kalau sekiranya minyaknya saya pikir sih tidak menghalangi kulit dengan air, tapi dapat merubah air. Yang bikin nggak boleh merubah air. Jadi airnya itu nanti nempel di basuh itu kan air harus bersih, nyampe di kulit itu harus mutlak airnya. Kok karena ada sesuatu akhirnya airnya itu berubah baunya karena campur sama ini apa namanya minyak itu, maka lebih baik dibersihkan dulu. Pokoknya area wudhunya ini dibersihkan. Ini ya digosok pakai sabun dulu biar bersih kalau sekiranya memang ada kotoran yang melekat. Termasuk bolot.
Bolot apa bolot tuh? Daki. Kotoran-kotoran yang lama nggak digosok itu loh. Ini kalau terlalu tebel ini termasuk yang nyangkut di kuku-kuku. Yang hitam-hitam ibu-ibu ini misalnya kena penyakit gatal garuk-garuk kan nempel ini. Nempel. Pakai wudu nggak masuk airnya ini. Ini harus dibersihkan. Makanya saya itu nggak suka kuku panjang. Kenapa? Karena sering garuk-garuk. Jadi mau wudu loh hitam semuanya. Termasuk di kaki, Bu ya, di kaki kalau di kaki berusaha sekiranya air masuk. Walaupun memang untuk yang di kaki itu di kuku jempolan itu agak sulit. Tapi diyakini air sudah masuk. Wala mughayyirun lil ma'i alal adwi tahta dhofrin. Nah, ini tidak merubah air yang ada di anggota badan, yang ada di anggota seperti di bawah kuku. Jadi airnya nggak berubah karena ada sesuatu yang nempel di kulit kita, termasuk di bawah kuku. Kajak faronin, seperti minyak jakfaron, karena warnanya merah jakfaron itu. Wasondulin, daki, ini ada ternyata sondul bahasa Arabnya, Bu ya. Jarol ma'i alaihi, dan mengalirkan air. Airnya harus mengalir, Bu, ketika basuh. Basuh itu ada di 3 tempat, wajah, tangan, sama kaki. Kalau sebagian kepala ini ngusap, kalau ngusap nggak apa-apa, yang penting basah tangannya. Jadi kalau di kalau di wajah harus ngalir airnya, nggak boleh. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting pokoknya airnya itu harus mengalir. Bahkan saya kan beberapa kali sudah ikut pelatihan haji nih, Bu ya, manasik ini. Di sana juga diajari berwudu ketika dalam kondisi tertentu, misalnya waktu tawaf. Tawaf ini batal wudunya. Maka kalau mau wudu kemana? Ke tempat wudu, keluarnya jauh sekali. Dari Ka'bah keluar tempat itu jauh sekali. Belum lagi melewati orang segitu banyak. Maka diajari wudu pakai air 1 botol aqua. Nah, gimana caranya? Begini aja caranya. Misalnya ini airnya dituangkan sedikit. Nah, yang penting ini sudah berbentuk air. Bukan sekedar basah, tapi ada airnya. Kalau basah tidak boleh. Kalau ada airnya boleh. Ada air sedikit langsung di ini. Nah, langsung diratakan begini. Ini udah cukup. Nah, udah cukup. Yang penting air. Tapi kalau basah, cuma basah aja, ini nggak boleh. Ini namanya ngusap. Sementara kalimatnya adalah ghuslun, artinya basuh. Kalau ngusap bahasa Arabnya maskun. Ini beda. Kalau kepala enggak apa-apa ngusap, bahasa ini aja udah cukup, ini cukup. Tapi kalau muka, tangan sama kaki harus berbentuk air, memang ada airnya. Tapi kalau kita di Indonesia, Bu ya, negara kita negara yang luar biasa, Bu ya, murah air, ya kita jelaskan begini. Lah wudu yang benar itu, wudu yang benar, Bu ya. Ini ember air, Bu ya. Kan ini wudu yang ada di dalam kitab. Kenapa? Yang ngarang kitab orang Arab. Orang Arab kekurangan air. Ember ngambil begini. Mengambil, kemudian diusapkan ke arah kanan. Gini. Nah, ini. Kenapa? Menghindari jangan sampai air yang sudah digunakan ini jatuh lagi ke embernya. Kalau jatuh ke sini, airnya seluruhnya menjadi mustahmal, kecuali kolamnya besar atau lebih dari 2 kolam. Kolam 2 kolam itu ukurannya ada yang ingat, Bu? Mungkin dulu pernah diajari. Berapa kali berapa? Ya. Ayo 7 meter. Berenang 7 meter.
65 cm persegi atau 65 cm kali panjang kali lebar kali tinggi semuanya. Makanya kalau untuk hati-hatinya kita buat minimal 1 meter kali 1 meter minimal. Kalau orang-orang tua dulu ya, saya masih ingat saya ketemu tempat wudunya orang tua dulu itu, kolamnya gede sekali. Itu ngambil airnya Bu ya, ambil airnya begini lagi Bu ya, umur gini, gede sekali. Nah, kalau yang air mancur kayak keran itu tidak ada urusannya 2 kolam. Kenapa? Air kan langsung buang. Jadi cuma kita buang gini aja. Boleh. Tapi tetap Bu, arahnya buangnya itu disunahkan ke arah kanan. Begini sunahnya. Kalau di kanannya nggak ada temennya. Kalau di kanannya ada temennya kesiram yang marah temennya. Semuanya dikira-kira Bu ya. Jadi apa saja memang dikira-kira Bu ya. Sholat misalnya, sholat jadi imam ya dikira-kira makmumnya kuat enggak panjang. Kalau sholat panjang bagus, kalau sendirian. Kalau ada makmumnya ada yang umur 70 mau berdiri Allahu Akbar, baru Allahu Akbar udah rukul, nangis makmumnya Bu ya. Makanya Bu ya, ini lucu ini. Jadi orang kan menganggap kalau jadi imam panjang itu kan bagus kan gitu ya. Wih, jadi imam suratnya panjang-panjang bagus. Padahal di dalam hadis Rasulullah itu tidak pernah menegur imam yang sholatnya pendek. Tapi justru Rasul itu menegur imam yang sholatnya panjang. Rasul tidak pernah menegur kalau ada imam sholatnya pendek itu ditegur, nggak pernah, ada hadisnya. Tapi kalau negur yang imamnya panjang ada hadisnya. Termasuk waktu itu kalau nggak salah imamnya Mu'ad bin Jabal ditegur, Mu'ad, kalau kamu sholat model seperti itu nanti orang pada males sholat berjamaah. Jangan panjang-panjang, lihat makmummu. Oh ditegur ya. Yang sholat cepet-cepet nggak pernah ditegur. Makanya kadang orang yang alim-alim itu malah sholatnya biasa-biasa, kecuali dalam event tertentu. Biasanya itu subuh ya, atau sholat Jumat biasanya. Itu pun nggak boleh melampaui batas, panjangnya nggak boleh melampaui batas. Saking khusuknya panjang yang dibaca, surat Al-Baqarah dibaca. Giliran Assalamualaikum, sudah habis, sudah nggak ada semua. Jadi makanya jadi imam itu harus ingat makmumnya, nggak boleh melupakan makmum. Ya kalau makmumnya muda semua, kadang yang makmum muda aja males yang lama-lama. Biasanya coba salat tarawih, mungkin ibu-ibu pernah mendengar omong-omongan dan siapa imamnya? Ini makelum, udah jadi dah. Ya itu aja deh. Siapa? Dia makelum ganti, males. Ya salat tarawih di rumah aja dah. Lah itu kan jadi kan menghalangi orang mau tarawih. Lah ini menghalangi. Sampai pernah Gus Dur berpidato ya. Terkadang orang yang besok dihisab oleh Allah itu gara-gara ibadah. Maksudnya ibadah apa? Dia itu jadi pimpinan ya. Pimpinan majelis dzikir misalnya, majelis dzikir atau pengajian. Pengajian dzikir itu kan bagus Bu ya. Pahalanya bagus. Kemudian gara-gara mimpin dzikirnya sudah suaranya jelek, lama lagi. Akhirnya orang malas, capek. Suaranya nggak enak terus lama, ngantuk. Akhirnya orang nggak mau datang. Ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Kenapa? Karena dia menghalangi orang berbuat baik. Makanya harus hati-hati Bu. Jangan kemudian mentang-mentang sok khusyuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya besok lagi siapa imamnya? Nah, kudu dah lamaan nunggu doanya. Akhirnya orang
pada bubar semua ndak nunggu doa gara-gara kelamaan. Tapi kalau imamnya sudah biasa-biasa, kok makmumnya masih kabur, memang makmumnya yang nggak bener gitu. Masa imam aja disalahkan, makmumnya nggak bener. Kan ada misal assalamualaikum langsung berdiri, kan ada model gitu. Padahal ada makalah man tarakal wirid kal kirit, orang yang meninggalkan zikir seperti monyet, langsung lompat itu seperti monyet. Nah, iya. Ini mau nanya masalah sunat itu, Ustaz. Enggak. Ini kan kalau kita ke masjid, kalau pas belum orang azan, sholatnya tahiyatul masjid. Iya. Kalau pas sudah selesai azan, akan ambilnya Ustaz. Benar ya? Ya, kalau misalnya mau dikerjakan semua dan waktunya nutut, tidak ketinggalan jamaah, boleh sholat tahiyat masjid dulu, baru sholat qobliyah. Tapi kalau sekiranya nggak nutut, langsung qobliyah. Jangan duduk dulu, datang langsung qobliyah, itu sudah termasuk tahiyat masjid. Tenang, yang namanya tahiyat itu artinya penghormatan. Penghormatan maksudnya masuk ke masjid, menghormatinya dengan sholat. Sholat qobliyah sudah termasuk sholat tahiyat masjid. Ini bedanya, kalau ke Masjidil Haram baru datang sunahnya tawaf. Kalau ke masjid selain Masjidil Haram, datang ke masjid sunahnya tahiyat masjid salat 2 rakaat. Kalau misalnya ibu mau disempurnakan, oh ini di sini masih lama, biasanya nunggu qomatnya agak lama, disempurnakan karena baru wudhu masuk ke masjid sholat tahiyat masjid, baru sholat sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu baru sholat qobliyah. Kalau mau dilengkapi, tapi nyampe 2 rakaat aja udah syukur. Kadang-kadang datang langsung duduk ngobrol lagi, ngobrol nunggu imamnya nggak datang, tolak mana imamnya nggak ada. Kadang seperti itu. Misalnya masalah niat begini Pak, kita kan biasanya jamaah, Iya. biasanya pakai makmuman. Pas kita lupa kan, kita pas sholat sendiri kita pakai makmuman juga. Ya enggak apa-apa. Kalau namanya lupa. Tapi kalau dari awal niat sudah tahu sholat sendiri, niat makmuman, ya enggak boleh. Enggak apa-apa. Jadi emang agama itu sebenarnya enak kok Bu ya. Asalkan kita tahu ya. Asalkan kita tahu hukum, semakin tahu hukum, semakin enak agama ini. Nggak ada yang sulit. Yang bikin kita sulit, bingung itu karena kita hukumnya masih setengah-setengah, bingung ini boleh apa enggak. Misalnya Bu ya, ada imam sholatnya salah, orang baru berdiri, Allahu Akbar, berdiri dari sujud, kan harusnya baca Al-Fatihah, dia langsung baca surat. Padahal Al-Fatihah itu wajib. Diingatkan sama makmumnya dengan bacaan zikir, Subhanallah. Imamnya baca surat lagi, ndak mau ngerumuin, Subhanallah. Imamnya tetap kenapa? Karena imamnya merasa sudah baca Al-Fatihah. Apa yang salah saya ini? Orang baca surat kok disalahkan. Akhirnya diulangi surat lain, Subhanallah lagi. Lah ini gimana? Imam ini yang bikin apa langsung ditarik aja gitu. Nah, kalau kondisi seperti itu langsung aja makmum langsung ngomong, Fatihahnya belum dibaca, enggak apa-apa. Kalau memang sudah diingatkan Subhanallah, enggak ingat-ingat ya, Fatihahnya belum dibaca gitu. Tapi kalau imam melupakan sunnah, enggak boleh Bu, kita baca zikir dikeraskan, enggak boleh kalau ninggalkan sunnah. Dulu mungkin ibu-ibu pernah ingat dulu sholat id, kan dari sujud kedua terus berdiri, kan harus baca takbir 5 kali selain takbir intikal. Jadi Allahu Akbar baru Allahu Akbar, itu hukumnya sunnah. Lah imamnya dulu langsung baca Al-Fatihah, yang paling depan keras Subhanallah, wah kaget.
Imamnya kaget, sudah baca Al-Fatihah, akhirnya takbir Allahu Akbar. Itu justru batal sholatnya. Batal kenapa? Karena sudah masuk ke rukun Al-Fatihah, ngulangi lagi. Nah, ya. Imamnya karena sudah kadung bingung, akhirnya Fatihahnya nggak dilanjutkan, baca takbir. Padahal takbir itu hukumnya sunnah. Kalau lupa sunnah tidak apa-apa. Bisa jadi imamnya memang lupa, bisa jadi memang sengaja. Itu namanya, apalagi sholat Id kan setahun 2 kali Bu ya. Kalau sholat Idul Adha masih mendingan, masih jarak 2,5 bulan. Tapi kalau bulan Idul Fitri kan lama tidak pernah sholat. Kadang diinget-inget, jangan sampai lupa, tahu-tahu lupa masih gitu. Ya namanya orang. Makanya sholat Id itu kalau bisa yang dituju imam ini orang-orang yang masih ingatannya kuat. Di kampung saya dulu, gue nggak tahu sekarang, imamnya tua sekali, mekelo gitu, tua sekali. Ini nggak ada apa yang lain. Tapi emang itu kiainya itu mau bilang apa? Gitu. Harusnya sih nggak seperti itu harusnya. Kalau saya ini saya sering sekali lupa. Kalau imamnya nggak ada saya lupa lah, langsung saya gitu. Nggak apa-apa sih. Gimana? Kan itulah itu ucapan Allah itu. Langsung saya ruku. Oh, langsung ruku. Ya, enggak apa-apa. Enggak baca Allahu Akbar enggak apa-apa, Bu. Kenapa? Karena ucapan Allahu Akbar takbir yang wajib itu hanya pertama. Takbiratul ihram, yang lain hukumnya sunnah. Makanya yang wajib cuma bacaan sholat yang wajib cuma ada 4, Bu. Yang lain sunnah semua. 1, takbiratul ihram wajib. Kalau ibu-ibu takbiratul ihram enggak dibaca langsung batal sholatnya, ya. Atau takbiratul ihramnya diganti. Allahu Akbar, bosan masa Akbar aja pakai Asmaul Husna banyak, diganti Allahu Rahman misalnya, batal sholatnya. Orang lain aja. Nah, apalagi dulu di Malang kan pernah ada sholat diterjemahkan Bu ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Terakhir kan waladhdallin itu kan ngomong amin itu kan kabulkan. Ya makmumnya macam-macam. Yang bahasa Indonesia kabulkan, yang Jawa mugi-mugi dikabulkan, yang Bali, yang Madura kabul lagi Gusti. Makanya nggak boleh dirubah Fatihah. Jadi takbiratul ihram wajib. Yang kedua bacaan surah Al-Fatihah wajib. Yang ketiga tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah Bu. Ibu lupa nggak baca tahiyat, nggak melakukan tahiyat awal nggak apa-apa. Tapi nanti disunahkan sesajawi. Kemudian yang ketiga salam. Yang pertama, salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama, yang kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya sampai warahmatullahi aja Bu ya. Assalamualaikum, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pidato ya. Lah ada masih gitu ya. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar sholat mayit juga itu nggak disunahkan wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Dan makanya bacaan yang perlu kita tashekan bacaan kita adalah baca Al-Fatihah sama baca tahiyat akhir. Biar benar bacaannya Bu, tahiyat tasheih. Saya dulu masih ingat tasheih bacaan tahiyat akhir itu 2 minggu. Tiap hari 2 minggu baru dinyatakan benar. Al-Fatihahnya 2 minggu juga. Yang paling lama belajar makhrajnya dot sama gurunya diajarin muter-muter lidah. Alhamdulillah sampai sekarang tidak bisa. Makanya pakai belajar makhraj yang standar untuk dot. Karena ada yang mengatakan dot itu tidak ada yang bisa mengucapin yang benar kecuali Rasulullah. Karena Rasulullah itu kalau mengucapin makhraj dot itu lidahnya terbelah jadi 2. Yang satu muter ke sini, yang satu muter ke sini. Itu bagian dari mukjizat. Sudah adzan Bu ya.
Alhamdulillah ibu-ibu, mudah-mudahan pengajian kita dapat ilmu yang bermanfaat. Allah ridha kepada kita, Allah berkahi majelis kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Bisafati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim alaihi salam. Zurna wa ila zamzam Muhammad safilana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.